وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Jadi sampai saat ini tetap berjalan ketika dijumpai di antara jamaah Jokam itu yang dianggap terpengaruh, menyimpang, itu sudah pasti dipisahkan dengan istrinya. Barusan terjadi di Kota Baru, Kalimantan, baru berapa minggu yang lalu. Ya seperti itu. Dia pergi ke Balikpapan tuh cari Maisha, baru sampai istrinya yang asalnya setia, tidak neko-neko, coro Jawa taat, kok bisa langsung berubah 180 derajat ya toh, langsung minta cerai, aku sudah tidak cinta lagi, sudah tidak sayang lagi ya. Anak-anaknya yang asalnya dekat dibilang tidak sayang lagi, dan seterusnya. Maka kondisi seperti ini ya, yang pertama bagi saudara yang mendapatkan cobaan seperti ini ya, sabarnya ditingkatkan, didobelkan. Lalu ikhtiar, usaha. Yang paling penting jangan ada dalam hati bersihkan dari khianat. Khianat itu sengaja tidak membela keluarganya, tidak ada usaha untuk menjaga anak istrinya. Itu melanggar dalil, karena firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Artinya jangan menyerah, jangan langsung dipisahkan, digitukan terus marah, emosi, wes tak tinggal, wes tak golek liyane ya, jangan. Pertama harus diingat firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Apalagi kalau istri dan anaknya sebenarnya sayang dan setia, hanya saja dipageri oleh orang-orang yang kedoktrin, orang-orang yang terbatas keilmuannya. Untuk mertuanya sendiri, saudara iparnya sendiri, sabar dulu. Ingat, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian nanti akan ditanya tentang kewajiban meramut itu. Harus ada usaha dulu. Ya dicari caranya. Jangan langsung emosi, putus asa, jangan. Pokoknya usaha. Sudah banyak teman-teman yang akhirnya berhasil. Apakah istrinya dijemput, dibawa pergi, atau lewat pengacara, atau lewat usaha. Nah, paling tidak ya berdoa kepada Allah, ditunggu dulu supaya ada jalan keluar. Soalnya apa? Ya pertama masalah qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang kedua ya, perceraian itu walaupun halal tapi itu menggoncangkan arasnya Allah. Itu hal yang kita katakan buruk. Walaupun itu aslinya halal, tapi harus ditempuh dulu, karena ayatnya juga demikian. Kalau ada pertikaian antara suami istri, itu harus ada jalan keluarnya, sampai terakhir firman Allah, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Harus ada keluarga, dari pihak keluarga untuk mendamaikan hal itu. Ini nasihat bagi saudara yang oleh Allah dicoba demikian. Kalau sudah usaha mentok, wa iyyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atih. Insyaallah kalau sudah nggak ada jalan, insyaallah Allah nanti akan berikan kecukupan walaupun nanti harus berpisah. Tapi harus ada usaha terlebih dahulu. Yang kedua, ya kita punya bukti bahwa walaupun Jokam sampai sekarang mengaku sudah tidak mengkafirkan orang, tapi praktek seperti itu sangat jelas bahwa itu masih takfir. Maka bukti-bukti itu yang pertama, tetap sebisa mungkin kita nasihati mereka, kita ingatkan mereka, Anda salah,
Tidak benar kalau mengkafirkan sesama muslim, sesama mukmin. Islam itu 5 rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, puasa, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Itu firman Allah dalam Al-Quran. Itu sabda Rasulullah dalam hadis. Ingatkan begitu. Itu ijma' para ulama, tidak ada perselisihan. Siapa yang melakukan 5 hal itu muslim, tidak boleh dikafirkan. Muslim itu tidak kafir, kecuali kalau dia melakukan hal-hal yang merusak keislaman dia, melakukan kekafiran, syirik dan lain-lain. Yang kedua, orang iman itu 6. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, kepada hari akhir, hari kebangkitan, dan kepada qadar. Itu firman Allah, itu sabda Rasulullah, itu ijma' para ulama. Kalau sampean semua nggak ngikuti ijma' para ulama, sampean tersesat. Majtama'a ummati ala dhalalatin. Yang menjadi ijma'nya umat ini, apalagi para ulama, itu pasti tidak sesat. Berarti yang mengingkari, tidak mau dengan hal itu, berarti tersesat. Anda tersesat. Mengenai syarat Islam harus ini, itu Anda salah paham. Guru Anda juga salah paham. Coba dirujuk lagi kitabnya. 73 golongan, lihat di Tirmidzi. Bagaimana Imam Tirmidzi yang menyusun hadis itu menerangkan bahwa jamaah yang satu itu adalah ahlul ilmi, ahlul fikih, ahlul hadis. Bukan berimam, berbayat, bertaat, bukan. Imam Tirmidzi, Anda ngaji Tirmidzi. Abu Isa, kenapa Anda melanggar apa yang diterangkan oleh Imam Tirmidzi? Ikut siapa? Ikut siapa lagi? Baca syarah, silakan baca syarah seadanya syarah, pasti begitu. Tidak ada yang menerangkan berimam, berbayat, bertaat. Apalagi kalau hanya sembunyi, golongan kecil sembunyi lagi. Itu jauh dari dalil. Salah Anda. La islama illa bil jamaah. Gak sah Islam kecuali dengan jamaah. Berimam, berbayat, bertaat. Itu hadis dhaif. Gak boleh untuk menghukumi. Dan gak masuk akal. Gak masuk akal. Mana Islam itu kepada Allah, iman kepada Allah, kok bisa tidak sah karena hubungan dengan manusia? Gak masuk akal. Dan gak ada dalam fakta sejarah Islam, tidak ada. Jadi pengertiannya salah, menyalahi ijma', menyalahi sejarah yang di depan mata dalam hukum Islam. Nah, itu tetap maksud kita, tetap kita ingatkan. Apakah lewat tulisan, apakah lewat surat, tetap diingatkan. Karena mereka masih saudara muslim kita. Mereka punya hak untuk dinasihati. Siapa tahu. Jangan suudzon. Orang itu yang penting mendengar dulu. Adapun hati itu Allah yang menunjukkan. Jangan suudzon, jangan emosi. Pokoknya sampaikan kebenaran itu. Entah oleh Allah langsung dibuka hatinya, ditunda berapa bulan, ditunda berapa tahun. Allahu a'lam. Siapa yang dibuka oleh Allah? Karena kita ikhlas menyampaikan kebenaran itu. Insya Allah itu nasihat bagi yang oleh Allah dicoba seperti itu. Nampaknya ini ya itu tidak akan pernah putus selama jokam itu didoktrin seperti itu, nggak akan pernah hilang. Itu namanya takfiri. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Allah yaftah qulubahum, Allah yahdihim. Semoga Allah menunjukkan mereka, semoga Allah membuka hati mereka. Nah.